وفاتنا رسول الله وشفينا رسول الله ورجعنا وحشرنا رشدنا الله بدلنا وشأنا كشف عن والهزم عن وشأنا بكل محمزين ورجعنا زين بن عبد الغني وله الحبيب محمد بن سيد عمود بن فاضل الحق علي بن محمد عمود خصوصا رئيس أهل الكتاب سير سالكنا علي بن علام الشيخ عبد الصمد بن الفضل بن رحمه الله تعالى وأرضاه إن الله يضغى الشهر بالرحمة والمغفرة ونولي درجات بالجنة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Dan setengah daripadanya lagi daripada sabda Nabi SAW, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairum min an tusalliya mi'ata rak'atin. Rawahu Ibnu Abdul Bar, yang artinya demi Tuhanku bahwasanya di pagi-pagi hari kamu pergi menuntut ilmu, akan suatu bab daripada ilmu itu terlebih baik daripada bahwa kamu sembahyang 100 rakaat. Nah, kalau kita menuntut ilmu satu bab saja yang dipelajari daripada bab ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat sembahyang sunnah. Nah, ini diantara kelebihan dan keutamaan ilmu. Nah, duduk sebentar di majelis ilmu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Ini hadis Rasulullah riwayat Ibnu Abdul Bar. Artinya tidak ada sia-sia sama sekali dalam kita duduk sebentar di dalam menuntut ilmu. Nah, sebentar itu 1 saat, hanya beberapa detik, beberapa saat, apalagi sampai berjam-jam kita duduk di majelis ilmu, mempelajari bab ilm. Artinya tidak ada sia-sianya sama sekali. Babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ini sabda Nabi lagi juga. Satu bab daripada ilmu yang dipelajarkan, yang dipelajari akan dia oleh seseorang terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang ada di dalam dunia. Satu bab daripada ilm yang dia pelajari lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya betapa hebatnya masalah ilmu, karena ilmu ini menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Makanya tidak ada nilainya. Kalau dinilai dengan dunia dan isinya tadi lebih baik ilmu. Karena keselamatan kita dunia akhirat ini kadang kalau ditukari lawan dunia, kadang kalau ditukari lawan duit, hurupakan lawan apa aja. Karena keselamatan lebih mahal. Seandainya tuh kalau kita menukari keselamatan ini pasti ditukari orang. Nah, tapi orang kadang paham, kadang mengerti. Selamatnya orang itu hanya dengan ilmu yang dia capai. Makanya disebut
Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia dengan ilmu. Apa yang kita kehendaki urusan dunia harus mempunyai ilmu. Wa man aradal akhirah, menginginkan akhirat pun harus dengan ilmu. Tidak akan dapat dia mencapai kedudukannya sampai ke akhirat tanpa ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Nah, itulah betapa pentingnya ilmu pengetahuan agama. Janganlah kita sia-siakan hidup kita di dunia ini yang hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi. Nah, akhirat kekal abadi. Masa kita hakun merupakan akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, yang kalau kita hitung-hitung dan kita kira-kira keduniaan ini dunia hina dina. Apapun kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini adalah barang hina. Hina sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang merasa bahwa yang kita nikmati itu dari barang hina. Apapun yang nyaman, yang nikmat, semuanya hina sebenarnya. Cuma kita kada sadar. Tapi kalau kita pikir dengan bijak, kita pikir dengan pemikiran yang sehat, pasti kita akan mengakuinya. Sesuatu apapun yang kita nikmati dalam kehidupan dunia ini berasal daripada hina. Makanya Allah tidak memandang ini dunia, tidak dilihat oleh Allah ini dunia. Kalau diibaratkan berharga ini dunia, harga dunia ini di sisi Allah seperti mana sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada dua, selembar sayap nyamuk. Pandangan Allah terhadap dunia ini, saking hinanya ini dunia. Tapi kita manusia mengagungkan dunia. Itu orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam, ya diagungkannya dunia. Dianggapnya dunia ini memberikan kenyamanan dan kenikmatan. Padahal Allah Ta'ala mengatakan nikmat dunia, kenikmatan dunia adalah hina. Coba kita renung sebentar. Apapun yang kita nikmati itu berasal daripada yang hina, apakah benar atau tidak? Yang nyaman-nyaman tuh. Madu misalnya. Madu kan nikmat. Obat disebut dalam Al-Quran. Dari mana asalnya madu itu? Dari seekor lebah wangi. Dari mana asalnya madu? Lebah mengeluarkan madunya dari mana? Dari liurnya. Liur. Pangaran liur. Berarti dari barang yang kotor, hina. Liurnya lebah, nikmat, kita minum. Burung walet, mahal harganya. Sarang burung, disebut sarang burung tuh, burung walet. Dari mana? Liurnya burung walet. Nang tertumpuk, mengumpul, harganya mahal. Bahkan sekilonya bisa puluhan juta. Apalagi yang putih, sudah yang bersih. Ada yang sampai 15 juta sekilonya. Dibuat bubur, sedikit aja bubur burung walet, harganya sudah 250.000. Mun bubur biasa 5.000 kau aja nukar. Nukar 5.000 panang lah, jual di pandang 5.000.
Ada orang bisa duit 2.000 mau lah panang aja 2.000 aja sih dia. Itu bubur biasa, mun buburnya sarang walet 250.000. Dari mana? Dari liurnya burung. Nah, Allah ciptakan yang nikmat tadi dari hina, dari liur. Intalu, nyaman lagi intalu. Intalu di kampung aja, sehat pulang, campur madu. Dari mana intalu? Coba bayangkan, dari mana itu nikmat intalu ayam kampung? Menambah stamina. Dari pantatnya ayam. Dari burit ayam keluarnya. Hina. Dunia yang nikmat hina. Apalagi yang nikmat? Kawin gue nikmat ya, kawin. Nah, panang menyamani kawin tuh nikmatnya kawin apa? Hina. Barang najis bertemu barang najis. Kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan. Tempat kencing keluar laki-laki perempuan bertemu nikmat hina. Itu surga dunia guru aja. Surga dunia. Tapi terciptanya dari mana? Dari barang yang hina. Lubang kencing bertemu dengan lubang kencing. Nah, jadi kalau kita pikir nikmat-nikmat yang disebut tadi ini semua dan hina. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Kenikmatan-kenikmatan dunia tadi itu yang asal usulnya hina. Makanya Allah tidak melihat, memandang ini dunia setelah diciptakannya. Nah, jadinya bagi orang yang beriman, bertakwa, berilmu, mengamalkan ilmunya, dia tidak akan mengagungkan ini dunia. Dunia hanya sekedar lewat. Dunia hanya sekedar untuk jembatan menuju akhirat. Bagaikan musafir yang pergi tadi, menurut hadis Rasulullah SAW, bagaikan musafir pergi istirahat sebentar di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanannya, meninggalkan ini dunia seperti itu. Sebentar. Apalagi kalau kita sudah mengambil iktibar, melihat yang mendahului kita, saudara-saudara kita, satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung mereka yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Yang tadinya dia berteduh tadi di bawah pohon sebentar untuk istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju akhirat, namun dia sudah siap dengan bekalnya. Itu yang dia selamat. Tapi kalau tidak, celaka dan sengsara di hadapannya menunggu. Nah, ini yang perlu kita fikir, renung dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita celaka dunia dan akhirat. Artinya tidak ada gunanya dalam kehidupan dunia kalau kita berbuat yang sia-sia belaka. Nah, jadi orang yang berakal sehat, dia tidak lebih mengutamakan keduniaannya daripada akhiratnya. Nah, ini kan sudah sering juga disampaikan, mungkin guru-guru lain juga sering menyampaikan, ulama-ulama menyampaikan bahwa orang yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, dunia ini hanya 25% di tangannya, 75% akhirat. Tapi kalau orang yang setengah-setengah, ya setengah juga mengambil dunianya, 50% dunia, 50% akhirat. Tapi orang yang sudah gila dengan dunianya,
yaitu sampai 95% dunia, cuman 5% akhirat. Apalagi lebih 99% dunia, akhiratnya cuman 1%. Banget lagi nang kada bisa ilmu pengetahuan sama sekali, nol dari awal. Kada ada sama sekali 99,9% dunianya. Akhiratnya kada ada, lalu ya nang perai sama sekali itu. Sembahyang perai, puasa perai, zakat perai, haji maginnya buang-buang duit aja naik haji aja. Nah, padahal yang buang duit, nah, ada akunnya 99% sudah, 9 dunia aja. Apalagi mun sampai 100% dunia, mabuk, teler, kada ada sama sekali kebaikannya. Nah ini celaka dunia akhirat. Dan lagi sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahul Baihaqi, wa fi riwayatin wa muslimatin. Sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu fardu. Faridah, fardu artinya wajib, ala kulli muslim, atas setiap orang muslim, orang Islam. Bila dia mengaku dia sebagai Islam, kalau dia sudah bersyahadat, 2 kalimat syahadat diucapkannya, berarti dia muslim. Tapi belum tentu mukmin. Muslim ya udah. Nah, kalau sudah dia muslim, dia diwajibkan untuk menuntut ilmu ini, mengaji. Muslim yang akil balik. Nah, itu nyata ya udah. Kewajibannya muslimnya akil balik. Kemudian kada bakal lagi, belum diwajibkan menuntut ilmu. Hanya diperintah, disuruh. Umur 7 tahun diperintah, umur 10 tahun dikerasi. Kalau kada mau sampai boleh dipukul, pukul takdib, mendidik. Tapi mendidik takdibnya umur 10 tahun, kada mau disuruh kuitan sekolah, kada mau sembahyang, takdib. Mukulnya hanya mengancam tuh nah, atau pekat halus, mayumnya kada mau pukul nah. Ancam aja, jangan dibawakan balok 4x6, jangan. Bapak tahan batis orang. Nah, itu kekerasan pulang mendidiknya. Nah, jadi karena ini wajib, fardunya sama sembahyang wajib, menuntut ilmu wajib, ala kulli muslim, atas setiap orang yang muslim, balikin akilin, sudah balik berakal. Namun kada bakal, kada kau dikarasi juga, orang gila. Kada perlu nuntut ilmunya gila. Nah, jadi balikin akilin. Wa muslimatin, perempuan pun wajib juga menuntut ilmu, agar dia mengetahui kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Apalagi di akhir zaman sekarang, pengaruh-pengaruh dunia sekarang, tanpa ilmu pengetahuan agama, kosong dalam dirinya ilmu pengetahuan agama. Jadi yang dimaksud ilmu di sini, thalabul ilm, ini ilmu agama. Nah, jadi tafsir lagi itu, thalabul ilmi di sini fardhah wajib itu ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu yang SD, SMP, SMA. Tapi awaliyah, wusta, ulia, dan seterusnya. Agama. Yang kita disuruh mengetahui agama. Nah, makanya kalau orang yang tidak menuntut ilmu agama, ilmu dunia aja sesat. Dunia aja dituntutnya, tidak ada ilmu agamanya, dia akan menyimpang daripada syariat. Bisa berbuat sesuatu yang nekat, bisa berbuat sesuatu yang di luar nalar manusia.
Nah, di luar nalar, bisa di luar kelainan jiwa, karena ilmu agamanya kadada kosong. Seperti mana sekarang udah kita mendengar nih dalam berita, sekarang di Thailand sudah resmi LGBT dilegalkan. LGBT legal. Dulu pernah tahun lalu Indonesia hendak melegalkan, diusulkan di DPR RI. Tapi alhamdulillah masih banyak lagi orang yang Islam beriman menantang di DPR. DPR kurang lebih 500 lebih jumlahnya. Yang sudah di luar Islam 200 lebih. Nang komunisnya 200 lebih pada Islam. Nah, itu yang mengusulkan supaya LGBT ini dilegalkan. Untung ditantang oleh anggota DPR RI yang Muslim, yang masih ada hati iman di dalam dadanya. Kalau sudah nantinya banyak orang yang non muslim, bisa jadi seperti mana di Thailand sekarang ini. Thailand ini dalam beritanya baru-baru ini sudah legal itu LGBT. Apa garang aja LGBT itu? Ajin banyak nang kada tahu nih. Menang anum-anuman kira-kira tahu aja. Nang Tuhan sepalih kada tahu, sepalih tahu. Karena nakan makinnya kada tahu kurang dan apa garang LGBT. LGBT. Nah, kalau Inggrisnya menyebut LG, G dibaca G. LGBT. Nah, L-nya itu lesbian, itu singkatan LGBT, lesbian. G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Ini hendak dilegalkan, artinya resmi, tapi ditolak di Indonesia sudah. Di Thailand sudah legal. Laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, nikah, laki-laki nikah lawan laki-laki, nah pakai sah. Ba'adu anggar benar ya. Laki-laki lawan laki-laki, maka sunnatullah laki-laki lawan bini-bini kawin lalu dapat keturunan. Namun laki-laki lawan laki-laki nang kayak apa hendak dapat keturunan? Ba'adu pedang. Bini-bini lawan bini-bini, nah panang dihantu pangan. Begisang benar ya. Ini hendak dilegalkan itu. Artinya resmi boleh dikawinakan. Nang mengawinakan ya bungul. Mun pengulu mau mengawinakan ya bungul-pengulunya. Masa laki-laki lawan laki-laki kawin? Nah jadi L, lesbian. Lesbian dalam bahasa Arabnya sihaqun. Sin, ha, alif, qaf, sihaq. Binian lawan binian. G-nya gay. Gay ini adalah kaum homoseksual. Kaum homo, laki-laki lawan laki-laki tadi itu. Nah, dalam bahasa Arabnya liwatun, liwat. Liwat ini kaum homoseksual ini adalah kaumnya Nabi Lut. Mulai zaman Nabi Lut sudah ada. Itu di negeri Sodom yang dibalik Tuhan. Kampung Sodom itu, negeri Sodom ini dibalik Tuhan.
ditusuk mulai bawah oleh malaikat, diangkat ke atas langit, digugurkan. Nang kayak apa hancurnya, tahamburnya itu kampung, kada ada bentuk lagi dah kampung Sodom. Kenapa? Ya mereka dari kaum homoseksual. Sampai Nabi Allah Lut pun mengajak mereka untuk berbuat baik. Sampai Nabi Allah Lut menunjuk anak-anak beliau yang perempuan-perempuan, nih silakan anakku nih yang perempuan ini nih, ambil, nikahi. Tapi ditolaknya. Ini ketujuhnya dengan laki-laki, apalagi laki-laki yang tampan, putih. Wah itu dikejarnya kemana aja. Kaum Nabi Lut. Laki-laki yang tampan, oh itu yang disenanginya, diketujuinya. Laki-laki yang handsome boy, itu yang diketujuinya. Binian kada hakunnya biar cantik, bongas, rupawan, beautiful, kada mau. Anak laki-laki juga, hanya kelainan jiwa, udah kelainan seks. Itu. Akhirnya Allah sudah murka, diutus malaikat, 2 malaikat datang menyerupa laki-laki yang tampan rupawan, datang ke rumah Nabi Allah Lut. Nah, bini Nabi Allah Lut lah yang suka menyebar-nyebarakan di rumah nih. Ada tak lakian datang tamu nang tampan, turun jalan dapur, mahabarakan di kampung itu. Wih, di rumah tuh, di rumah Nabi Lut ada 2 orang tampan pemuda, datang menggeruduk rame-rame, hendak merebut, hendak mengambil. Nah, jadi istri Nabi Lut tuh nang berbuat apa? Durhaka kepada Nabi Lut. Akhirnya malaikat tadi itu memang utusan Allah, sudah hendak ditenggelamkan itu kampung Sodom. Namanya malaikat nang direbutnya. Nabi Lut sudah khawatir. Lah kasih lari sudah, jangan lagi di sini. Dikira tamu biasa. Tapi malaikat, jangan khawatir wahai Nabi Allah Lut. Aku bukan manusia biasa, tapi malaikat yang diserupakan, menyerupa pemuda tampan. Allah hendak menghancurkan kaummu yang tidak mau mendengar kepada nasihatmu lagi. Sudah, kau bawa anak-anakmu, keluargamu, keluar dari belakang, menghindar sejauh-jauhnya, keluar dari kampung ini. Kampung ini hendak ditenggelamkan oleh Allah, hendak dihancur leburkan dengan 2 malaikat ini datang. Akhirnya Nabi Lut pun keluar. Tapi jangan dibawa istrimu, jangan diajak istrimu. Kamu keluar sama anak-anakmu, keluargamu yang lain, istrimu tidak. Istrimu orang yang berpihak kepada mereka. Biarkan mereka, tinggalkan mereka. Nah, akhirnya Nabi Lut keluar dari belakang, menjauh sejauh-jauhnya. Nah, datangan tuh mereka ke rumah Nabi Lut untuk merebut 2 pemuda tampan tadi itu. Tapi nyatanya malaikat yang 2 tadi ini. Apa ada? Bayinya beparak aja nak masuk kena merebut, disuduknya mulai bawah, timbai ke atas. Buminya tak angkat, kampung tadi gugur ke bawah. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Nang kami jadikan, kata Tuhan, nang di atasnya jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas, terbalik. Nah, terbalik, hambur. Fa'amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami turunkan lagi hujan batu. Batu yang berasal dari tanah yang keras yang digumpal jadi batu, hujan batu. Nah, sudah tahambur itu, masih ada lagi kual-kual, masih anak hidup, batu turunan. Hancur lebur, mati semuanya. Nah, itu kaum Sodom. Nah, apakah kita mau negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai, mau dilegalkan mereka-mereka yang seperti ini, yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan? Na'udzubillah min dzalik. Artinya kita yang beriman, bertakwa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada segala musibah dan bencana. Ini LGBT ini membawa musibah, membawa bencana daripada singkatannya ini. Nah, biseksual.
Nah, biseksual ini seraba mau. Kalau bisek ini tadi lesbian, bini-bini lawan bini-bini. Kaum gay, homoseksual, laki-laki lawan laki-laki. Kalau biseksual bang, seraba mau lawan laki-laki, hakun juga ada aja nafsu, lawan bebinian pun hakun juga ada aja nafsu. Artinya seraba mau nih, seraba rasok nih. Kunci Inggris. Kunci Inggris kan serba rasok, napa aja kau aja membuka, morah halus, morganal, baut halus, baut ganal, kau jadi bukanya, nah, itu kunci Inggris sekarang. Jadi ini biseksual ini serba rasok, serba rasok ini ya kada normal juga ngarannya, seks yang kada normal, bahkan sampai lawan binatang pun mau, binatang yang melihat sapi bertelanjang, nafsu juga. Jadi orang yang biseksual ini kalau kau melihat sapi bertelanjang musim korban, nah sapi beliurannya melihat. Jadi itu melihat kambing yang dipotong, bangkat buntutnya, beliuran biseksual. Nah, kan normal, serba hendak. Lon binatang, bahkan lon benda mati pun, munnya sudah seksualnya naik itu. Memuncak sudah, pohon pisang bisa dihantupnya. Nah, kada angin, kada apa-apa, hujan kada, angin kada, timbul rabah pohon pisang. Sekali dilihat belobang tengahnya, nah itu bubuhan yang ini itu nama hantupnya, bubuhan bisek ini. Nah LGBT-nya transgender. Transgender ini adalah orang yang merubah jenis kelaminnya. Nah, jenis kelamin laki-laki dirubah jadi bini-bini. Nah, padahalnya laki-laki wani maoperasi. Nah, punya berduit dioperasinya. Kelamin laki-laki dipotong, ditataknya dioperasinya. Maka kada mati lah guru, kada mati. Ini karena ada kaitannya lawan jantung. Mun berkaitan dengan jantung tatak bisa mati, tapi ini kada nyambung artinya tuh. Buktinya apa? Orang nang dihantup buntal hidup aja. Nah, orang nang bokonyong di sungai kada berselawar, kitip buntal hilang. Sebagian dimakan buntal hidup aja. Apalagi cuma kepalanya aja yang hilang dan buntal. Nah, ini di operasinya ada sudah di Indonesia sudah ada tulang wani mau operasi kemaluannya, merubah dirinya, itu transgender. Nah, anak jadi bini-bini, amun susu gampang aja mau lah, suntiknya udah, non dokter non ahli suntik jadi sudah 2 gunung timbul, gunung Pematon dan gunung Ronggeng. Bahantu ini gunung 2 ini. Makanya gunung Ronggeng, gunung Pematon kan bahantu kalau dulu. Wah ini benar soal kemanusiaan, kada bahantu lagi dah. Jadi rumah udah, jadi penduduk. Apalagi gunung Ronggeng, gunung Pematon tuh udah kada bahantu lagi dah. Jadi alam ruh udah di sana. Orang hidup. Nah, jadi transgender orang yang merubah fisiknya, dirubahnya. Sunnatullah dirubah. Qudratullah dirubah-rubah. Nah, itu hati-hati. Berarti dia tidak terima dengan apa yang diciptakan oleh Allah pada dirinya. Ini semua LGBT ini tadi lesbian, gay, biseksual, transgender ini membawa dampak yang negatif terhadap dunia yang dia hidup di situ. Apa negatifnya? Ya LGBT singkatannya ini juga bisa membawa tanah kita ini menjadi longsor, L-nya longsor, ya tanah longsor karena ada orang-orang yang berbuat maksiat mungkarat di situ, nang lesbian tadi ada di situ,
bisa menimbulkan tanah longsor. Allah marah, Allah murka karena menyalahi sunnatullah. G-nya gempa, bisa menimbulkan gempa, gunung meletus, ya aja. G, gunung meletus, gempa, ya aja. Allah marah karena kaum gay tadi, homoseksual tadi, turun musibah berupa gempa, gunung meletus dan lain sebagainya. B-nya, yang biseksual bisa mendatangkan banjir. Nah, yang kita kebanjiran. Nah, ini bubuhan itu tanah mahaur. Banjir. Setelah banjir apa lagi? Berantakan. Hancur rumah, isi rumah, tenggelam, tilam, baju, tahambur, berantakan semuanya. Itu gara-gara biseksual. T-nya tahambur. Segala-galanya tahambur. Tsunami. Nah, itu T, tsunami. T-S-U-N-A-M-I, tsunami. Kalau sudah tsunami datang, tahambur kada. Ngapa aja kada kawan menahan dah mun tsunami nang datang. Angin ribut aja kada nang kawannya menahani. Allah Ta'ala kirim angin aja tuh. Angin puting kena, habis, hancur. Puting kena, mun puting beliung lepas. Nah, tahambur. Ini munkarat maksiat. Ini sudah dilegalkan di Thailand. Baru-baru ini tuh diresmikan. Rame-rame berpesta pora mereka. Kesenangan, kehimungan mereka. Belum, tunggu nanti kalau Allah Subhanahu wa taala marah dan murka, timbullah tanah longsor, gunung meletus, gempa, banjir, tsunami, tahambur bertahan tuh jagaan. Ini yang kita khawatiri. Jadi semua apapun perbuatan-perbuatan di dunia yang melanggar hukum Allah, Allah tidak akan tinggal diam. Pasti ada efek sampingnya. Perbuatan mungkar, perbuatan maksiat yang dilaksanakan itu pasti ada risikonya, ada mudaratnya. Makanya kita disuruh menjaga, meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan, jangan sampai terjadi di tempat kita. Makanya kita disuruh amar ma'ruf, nahi mungkar. Kan perintah Allah itu. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Disuruh. Mun kada lagi sudah amar ma'ruf, nahi mungkar, maka disitulah turunnya bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur tegarnya. Jadi seandainya ada di tempat kita ada kemungkaran, kemaksiatan, kita berdiam, maka kita yang berdiam ini pun kena. Kita yang berdiam pun kena, mungkar dan menagur. Seandainya kita kada sanggup menagurnya, kita menghindar dari tempat itu. Karena takut kalau Allah turunkan musibah bala, kena kita semuanya. Menengke itu jar Allah ini kada adil jar. Nah, jangan sampai kita berucap Allah kada adil. Aku orang soleh, aku orang baik, aku orang taat ibadah. Kenapa aku kena juga? Iya, pang nang kena aja sorongan. Sorong berdiam tadi kada amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya, seandainya kita tuh diikut samut, berjalan ada sarang samut, diikut samut nama ikut kita sikung aja, kalau paling sikung dua nama ikut, maka kenapa kita habiskan sarangnya, kita jajak, kita lincah, kita ambil baygon, semprot pulang, bahkan ada yang membakarnya, siramnya minyak bensin, simbur, bakar, padahal sikung berdua aja nama ikut. Itu contoh. Kenapa jadi kita marah? Semuanya dihancurkan, dimusnahkan.
Padahal si ikung dua aja sambut nama ikut. Jangan panang dua ikung tuh jangan diambil. Nama ikut sorong aja. Kenapa jadi sarik semuanyaan? Nah, karena sambut nang lainnya kada amar ma'ruf. Kada nahi mungkar. Aturannya kan tangati ngot jangan mengikut orang karena dijajak orang udah berataan. Nah, tagur artinya tangati. Nah, itulah. Allah memerintahkan, mewajibkan kepada hambanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita kada hakun, kita berdiam aja. Nah, apalagi umpat juga makinnya berdiam sudah salah. Nah, jadi kalau ada di daerah kita, di kampung kita, mungkarut maksiat, jangan berdiam. Sekurang-kurangnya menyampaikan dengan lisan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanih wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran di muka bumi ini, maka hendaklah dia merubahnya, merubahnya, meluruskannya dengan kekuasaannya. Biyadih ay bikutrotih. Nah, siapa tugas yang sanggup lontangan kekuasaan nih? Itu bagian pemerintah nang berkuasa, pejabat nang berkuasa. Bila ada mungkar maksiat jangan berdiam, berantas, tangkapi, tubuhan polisi, satpol pp, pemerintah yang berkuasa yang menyuruh. Kan dia ada anak buahnya, main tunjuk aja lagi, itu polisi, satpol pp, tangkapi, tu mabuk, tu teler, tu melem aja gawian. Nah, ini berkuasa, main tunjuk aja, tunjuknya berkuasa. Tapi orang berilmu, orang alim, guru, tugasnya fabilisani, menyampaikan. Nah, seperti sekarang kita sampaikan masalah yang mungkar maksiat agar jangan sampai terjadi di tempat kita. Itu guru yang menyampaikan tugasnya. Mun gurunya berdiam juga, nah ya habis tegarnya nih. Pemerintah berdiam, gurunya berdiam, kada menyampaikan, kada madahakan. Habis tegarnya, turun musibah, bencana, bala, habis seluruhnya kena. Orang baik, orang soleh kena, orang ahli ibadat kena. Karena berdiam. Nah, jadi jangan berdiam kita. Di kampung ada, sekurang-kurangnya kita melapor dengan lidah kita. Nah, ini ada di tempat ini, nah, bahaya nih, hati-hati nih. Jangan sampai terjadi musibah bencana datang. Nah, yang ketiga, fa'il lam yastati' fa biqalbih. Kada sanggup juga kita, pejabat kada, penguasa kada, jadi guru kada juga, alim kada juga, hendak menyampaikan kada wani. Nah, padahal tahu aja ini kada boleh nih. Mungkar maksiat hendak menyampaikan baca. Mun sorong berucap sasak kopiah aja katanya. Nah, sasak kopiah. Kenapa? Ditampari orang. Bincul-bincul kepala kada buat lagi kopiah. Bah, menjaga bincul kada aja. Nah, yang berdiam aja ta. Tapi berdiam jangan tinggal di situ. Baalih. Kalau maksiat mungkar turun bala tadi sorong kena juga baalih. Tapi itu sudah wadzalika adhaful iman. Itu jar Nabi nang paling lemah iman. Adhaf. Nah, jadi pilih aja kita hendak nang pertama, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu tugas mereka pemerintah yang berkuasa. Nang kedua, wani sanggup kita menyampaikan, resiko tanggung. Tampar orangnya udah, penting menyampaikan. Nah, hendak milih yang ketiga, adhaf, lemah iman. Mun hilang iman bang apa? Nang kita kada umpat berdiam aja, tapi kada umpat itu lemah iman. Mun umpat bang, kada lemah iman lagi, umpat juga duduk. Ah, pinarami ini orang ini aja, bedum ini pinarami. Umpat saya juga bedum, umpat juga membuat 10.000, 5.000. Nah, bukan adhaf lagi, bukan lemah iman, tapi hilang iman. Nang lemah iman tadi itu nang kada umpat, berdiam aja, kada wani menagur, itu lemah iman. Men umpat
maksiat juga dikerjakan, mungkar 4 juga duduk, itu bukan lemah iman lagi, iman lepas. Ini banyak hadis Rasulullah SAW, waktu juga membatasi kita, nang lepas iman itu banyak. Ada beberapa macam, itu insya Allah yang akan datang. Nah, kita sampaikan kenapa iman bisa lepas. Iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa habis lalu. Bisa orang itu mati dalam keadaan tidak membawa iman. Kalau pas waktu imannya lepas, dia mati. Malaikat maut datang. Nah, itu imannya lepas, mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, mudah-mudahan dapat kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar, dengan baik, dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Sirrin Nabi wa ali Nabi wa bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.